Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari kelas B angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kimia klinik, yaitu spesimen urin. Sebelum memasuki materi spesimen urin, terlebih dahulu saya akan membahas apa sih itu mata kuliah kimia klinik. Mata kuliah kimia klinik ini merupakan mata kuliah yang membahas berbagai jenis zat-zat kimia yang terdapat di dalam darah, urin, plasma atau serum, cairan di lambung, feses, dan sperma. Pada keadaan normal maupun keadaan abnormal untuk menunjang diagnosis penyakit. Pemeriksaan laboratorium urin merupakan suatu tindakan atau prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel yang berupa urin dari penderita atau si pasien tersebut. Tujuannya itu untuk mendiagnosis penyakit, memantau perkembangan penyakit, memantau resiko atau menentukan resiko, kemudian memantau pengobatan. Cara memantau pengobatan itu memberikan obat yang sesuai. Untuk mengambil spesimen urin untuk mendiagnosis salah satu penyakit, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolisme yang termasuk sekelompok kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia, lebih dari 120 mg per dl. Diabetes mellitus ini terjadi karena kerusakan sel beta pankreas, sehingga tidak dapat atau sulit untuk menghasilkan insulin yang absolut. Ketika kadar glukosa terlalu tinggi di dalam tubuh, semua itu tidak bisa diserap dan tidak bisa mengalami metabolisme sel. Kadar glukosa yang berlebihan tersebut dikeluarkan melalui ginjal dan dikeluarkan bersamaan urin. Adapun tipe-tipe diabetes mellitus, yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1. DM tipe 1 ini sangat tergantung pada suntikan insulin, karena pankreasnya itu sangat sedikit atau tidak bisa membentuk insulin. Tipe 1 ini disebabkan karena kerusakan sel beta pankreas, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin yang absolut. Yang kemudian ada DM tipe 2. DM tipe 2 ini disebabkan oleh sekresi insulin yang progresif karena resistensi insulin. Yang ketiga itu ada diabetes terkait malnutrisi. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan makanan dan tidak didapatinya ketosis. Adapun gejala-gejala penderita diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Yang pertama itu ada poliuri. Poliuri ini gejala awalnya berhubungan dengan efek langsung kadar gula darah yang tinggi di atas 160 sampai 180 mg per dl, yang menyebabkan glukosa akan sampai ke air kemih. Kemudian gejala kedua itu ada polidipsi. Polidipsi ini penderita DM merasakan kehausan yang berlebihan karena ginjal memproduksi air kemih yang terlalu banyak atau dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga itu ada polifagi. Polifagi merupakan rasa lapar yang berlebihan karena penurunan
kemampuan insulin dalam memperoleh kadar gula dalam darah. Kemudian ada mekanisme penyakit. Mekanisme penyakit diabetes mellitus tipe 1 yang pertama itu disebabkan oleh terbentuknya autoimun. Ketika autoimun ini terbentuk, maka dia akan merusak sel-sel beta pankreas, sehingga ketika kerusakan sel beta pankreas tersebut akan menyebabkan produksi insulin menurun. Ketika produksi insulinnya itu menurun, maka glukosa darah itu tidak bisa masuk ke sel. Apabila glukosa darah tidak bisa masuk ke sel, maka glukosa darah akan melonjak tinggi atau biasa disebut hiperglikemia. Adapun mekanisme diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang pertama sel mengalami resistensi insulin. Yang kedua itu ketika mengalami resistensi insulin, insulin ini tidak bisa bekerja pada sel. Ketika insulin tidak bisa bekerja pada sel, maka glukosa darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel dan tidak bisa menghasilkan metabolisme sel. Ketika itu terjadi, maka glukosa darah itu akan tinggi atau yang biasa disebut hiperglikemia. Kemudian ada pengertian urin. Urin merupakan sisa cairan yang dieskresikan oleh ginjal dan kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Urin merupakan suatu larutan yang mengandung 95% air dan 5%-nya itu adalah pelarut. Komponen urin ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen organik dan komponen anorganik atau non-organik. Komponen organik ini terdiri atas urea, asam urat, dan asam hipurat. Kemudian ada juga kreatinin. Kemudian kalau anorganik itu terdiri dari sodium sulfat, kemudian ada juga amonium, magnesium, dan kalsium. Kemudian ada pengertian urinalisasi. Urinalisasi merupakan pemeriksaan laboratorium klinik tertua dalam sejarah. Urinalisasi ini melibatkan sejumlah pemeriksaan untuk mendeteksi dan mengukur bermacam komponen yang melewati urin. Urinalisasi yang rutin itu mencakup pemeriksaan makroskopik, mikroskopik, dan pemeriksaan kimia. Yang pertama itu saya akan membahas pemeriksaan makroskopik. Pemeriksaan makroskopik urin ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu meliputi jumlah urin. Mengukur jumlah urin ini menentukan adanya kelainan faal ginjal dan kelainan dalam cairan keseimbangan tubuh. Yang kedua itu ada warna. Warna normal urin itu biasanya kuning muda dan kuning tua. Warna urin ini ditentukan oleh besarnya diuresis. Semakin besar diuresis yang dibentuk, maka warna urin itu akan semakin muda. Sebaliknya, jika diuresisnya itu kecil, maka warna urin yang diperoleh itu semakin tua. Yang ketiga itu ada kejernihan. Kejernihan ini disebabkan oleh kandungan yang terdapat di dalam urin. Misalnya kekeruhan ringan itu disebabkan oleh lendir atau sel epitel. Yang keempat itu ada bobot jenis. Nilai
normal bobot jenis urin yaitu 1003 sampai 1030. Jika di bawah atau di atas 1010 maka dinyatakan hidrasi relatif. Kemudian yang kelima itu ada bau. Bau yang normal itu adalah sebagian dari bahan organik yang mudah menguap. Contohnya itu bau amoniak itu disebabkan oleh fermentasi basah. Yang keenam atau yang terakhir itu ada pemeriksaan derajat keasaman. pH urin itu 4,5 sampai 8, tetapi biasanya itu dia sedikit asam yaitu 5,5 sampai 6,5 karena memiliki aktivitas yang metabolik. Yang keenam itu ada derajat keasaman. pH urin itu berkisaran 4,5 sampai 8. Tetapi biasa sedikit asam yaitu 5,5 sampai 6,5 karena adanya aktivitas metabolik. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik merupakan pemeriksaan sedimen untuk menentukan atau mengetahui adanya kelainan pada faal ginjal dan saluran kemih beserta berat atau ringannya penyakit. Unsur sedimen itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu unsur sedimen organik dan unsur sedimen anorganik. Kalau unsur sedimen organik itu mencakup organ atau jaringan, antara lain itu epitel, sperma, bakteri, dan parasit. Kemudian kalau unsur anorganik atau non-organik itu meliputi kristal dan amorf. Nilai normal untuk unsur organik itu jika tidak terdapat eritrosit itu maka dianggap normal dan epitelnya itu negatif. Kemudian nilai normal untuk anorganik itu jika kristal terdapat kristal oksalat dan asam urat. Kemudian ada pemeriksaan kimia. Pemeriksaan kimia ini merupakan pemeriksaan rutin sebagai petunjuk adanya penyakit ringan. Pemeriksaan kimia ini biasanya mencakup glukosa, protein, dan kalsium. Kemudian yang untuk nilai normal pemeriksaan protein itu jika 30 sampai 300, dan kalau pemeriksaan glukosa itu 180 mg per dl itu masih normal. Adapun tinjauan klinis berat jenis urin dilakukan untuk membedakan diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Kedua penyakit ini menghasilkan volume urin yang tinggi. Tetapi pada diabetes insipidus dia menghasilkan berat jenis urin yang lebih rendah. Sedangkan diabetes mellitus itu terjadi defisiensi insulin dan kelebihan kadar glukosa sehingga diambang ginjal dan diekskresikan melalui urin. Kemudian hubungan glukosa urin dan berat jenis urin. Glukosa urin merupakan zat molekul yang cukup besar yang terdapat di dalam urin sehingga berpengaruh dengan berat jenis urin. Zat bermolekul besar yang terdapat di dalam tubuh yaitu urea,
glukosa, protein, dan kalsium. Sedangkan zat bermolekul yang terdapat di luar tubuh yaitu obat suntik diagnostik Röntgen. Pada kenaikan glukosa urin ini diikuti juga dengan kenaikan berat jenis urin karena dapat membentuk tekanan osmotik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan spesimen urin. Yang pertama itu ada pengumpulan spesimen. Kemudian transportasi urin, penyimpanan, dan pengawetan. Yang pertama saya akan membahas pengumpulan spesimen. Pengumpulan spesimen urin ini harus diperhatikan karena yang pertama dalam wadah urin itu harus bersih dan tidak kotor atau kering. Jika terdapat kotoran atau air, maka menandakan adanya kuman-kuman yang kelak akan berkembang di dalam urin. Yang kedua itu ada identitas spesimen urin. Identitas spesimen urin ini ditulis pada label dengan jelas dan mudah dibaca. Kemudian pengiriman spesimen urin. Pemeriksaan urinalisasi yang baik itu pada urin yang segar atau tidak lebih dari 1 jam dan selambat-lambatnya itu 2 jam. Setelah itu dikemihkan. Jika ditunda dalam 2 jam pemeriksaan, maka disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian ada transportasi urin. Proses transportasi urin juga harus diperhatikan pada pemeriksaan kultur urin. Urin ini disimpan dalam kontainer steril yang berisikan spesimen-spesimen urin, kemudian diletakkan di dalam box plastik yang terletak di atas meja dorong. Setelah itu dicocokkan dengan formulir dan label atau etiket pada wadah. Jika sudah selesai dan semua sudah cocok, maka petugas ini akan mengirim spesimen tersebut atau urin tersebut ke laboratorium. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan urin ini di strip urin disimpan dengan baik dan penyimpanan urin di dalam kemasan tersebut harus terdapat pengeringan dan tidak ada kotoran sama sekali atau air. Kemudian disimpan dalam suhu kamar 22 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Kemudian yang keempat itu ada pengawetan. Urin merupakan media perkembangbiakan atau pertumbuhan yang baik bagi bakteri karena zat-zat yang terkandung di dalam urin itu dapat memberikan sumber nutrisi bagi bakteri. Jadi harus dikasih pengawet atau diberikan pengawet pada spesimen urin sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan yang terdapat di dalam urin. Adapun pengawet-pengawet yang biasa digunakan yaitu timol, kloroform, dan asehel. Kemudian ada metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan ini ada 3. Yang pertama itu urinometer. Urinometer ini penetapan berat jenis yang cukup teliti, maka digunakan urinometer. Urinometer atau hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis urin dalam suhu tertentu. Biasanya itu 20 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada refraktometer.
Penetapan berat jenis urin dengan menggunakan refraktometer itu dengan menggunakan volume yang kecil atau biasanya itu 1 atau 2 tetes. Uji refraktometer ini dia menentukan konsentrasi partikel terlarut dalam spesimen. Kemudian yang ketiga itu strip reagen. Strip reagen ini merupakan cara penentuan berat jenis yang sangat mudah dan tepat. Prinsip metodenya itu dilihat pada perubahan pKa dari polielektrolit dalam konsentrasi ion dari urin. Kemudian ada jenis pemeriksaan. Yang pertama itu ada urin rutin atau pagi. Pada spesimen urin rutin, urin diambil adalah urin sewaktu pagi dikeluarkan oleh pasien karena konsentrasinya itu lebih tinggi dan pH-nya itu lebih asam. Biasanya itu yang dibutuhkan 20 mili. Yang kedua itu ada urin sewaktu. Pengambilan semua urin dikeluarkan pada waktu tertentu atau 1 sampai 2 jam hingga 24 jam bila mana diperlukan pada saat pemeriksaan. Kemudian yang ketiga itu urin pancar tengah. Digunakan untuk mendeteksi adanya mikroorganisme pada infeksi saluran kemih. Jadi adapun peralatan atau persiapannya itu persiapan alat. Yang pertama ada formulir khusus untuk pemeriksaan urin, kertas etiket, handscoon, wadah dan tutupnya. Kemudian ada juga buku ekspedisi untuk pemeriksaan laboratorium. Cara pengambilan spesimen urin pada klien wanita itu dilakukan pembersihan di daerah perineum dengan pembersihan antiseptik. Kemudian pada klien pria dibersihkan meatus urinarianya dan distal penis. Kemudian biarkan urin pertama tersebut terbuang, lalu letakkan wadah pada urin tengah dan jangan sampai kena pada permukaan perineum. Setelah itu urin yang diambil 20 sampai 30 mili. Mungkin itulah sempat yang saya bahas tentang spesimen urin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.